Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah SIG, yaitu Sistem Informasi Geografi, dan sudah masuk ke pertemuan minggu kelima. Minggu kelima ini kita akan membahas tentang GIS Workflow, atau juga nanti bisa kita bahas gitu ya, GIS Workflow ini dalam sebuah GIS modeling. Nah, kenapa sih kita perlu membuat sebuah model dari GIS? Kenapa? Karena kita gitu ya, tentu berbicara data spasial secara digital di komputer. Dan itu tidak mungkin gitu ya, adalah bentuk real dari fenomena kita di bumi. Jadi harus ada sebuah representasi. Jadi kita harus mencari sebuah model. Model dari data spasialnya itu akan seperti apa? Kalau misal di sini adalah sebuah bola bumi berisi negara-negara gitu ya. Nah, negara-negara ini nanti akan kita modelkan di dalam komputer gitu ya. Itu menjadi data apa gitu. Nah, apakah nanti akan menjadi sebuah data spasial berupa area, berupa poligon kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Tentu kita di dalam GIS gitu tidak mungkin merepresentasikan gitu ya bentuk dari globe ini. Jadi kita akan pasang dia dalam bentuk sebuah peta. Nah, di peta tersebut bentukan-bentukannya ini gitu ya. Tentu tidak akan 100% gitu ya mewakili seluruh fenomena yang terjadi gitu. Nah, di sini bisa jadi nanti fenomenanya banyak. Ada banyak sekali gitu ya. Ada fenomena di sini bagaimana tata guna lahan dari daratan tersebut gitu ya. Terus nanti di sini ada fenomena jumlah penduduk gitu ya. Kemudian juga bangunan-bangunan industri gitu ya. Kemudian juga bangunan-bangunan pabrik dan sebagainya. Nah, jadi di GIS itu adalah konsep bagaimana kita memodelkan fenomena geografik kita gitu ya menjadi sebuah data spasial. Jadi di sana ada representasi gitu. Kita tampilkan dalam sebuah peta digital gitu. Ada beberapa sub bahasan. Yang pertama tentang tujuan dari GIS itu, kemudian yang kedua data dari GIS, kemudian yang ketiga adalah modeling dari GIS. Jadi kita akan berbicara sebenarnya tujuan dari GIS. Nah, ini sudah sempat disinggung di minggu kemarin bahwa GIS itu tidak memiliki single definition. Jadi masing-masing dari kebidangan itu memiliki definisinya masing-masing. Nah, tetapi kemarin sudah kita bahas gitu ya, salah satu pengembang software dari GIS yaitu Esri gitu. Esri ini CEO-nya menyatakan bahwa GIS itu adalah sebuah cara gitu ya, bagaimana kita untuk melihat gitu ya sebuah pengetahuan atau sebuah wawasan. Jadi di sana ada konversi dari data menjadi informasi. Nah, kemudian data dan informasi ini kita akan gunakan untuk apa? Untuk problem solving atau untuk pembuatan keputusan. Jadi tujuan dari GIS ini adalah bagaimana gitu ya kita merubah data menjadi informasi dalam rangka kita mencapai sebuah keputusan atau dalam rangka kita memecahkan sebuah masalah. Itu tujuan secara umum. Ya barangkali nanti ada tujuan-tujuan spesifik. Jadi sekali lagi bahwa di dalam GIS tidak ada definisi tunggal yang paling benar gitu ya. Masing-masing kebidangan itu memiliki definisinya masing-masing dan tentu dari sana juga tujuannya bisa berkembang banyak ya sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi gitu ya, kalau boleh kita mengambil salah satunya yaitu tujuan GIS itu adalah bagaimana kita mengkonvert dari sebuah data menjadi informasi dalam rangka kita untuk decision making atau problem solving. Nah, kemudian GIS data. Apa yang dimaksud dengan GIS data? Nah, data itu apa sih gitu ya? Data kemarin kita tahu ada apa? Ada fakta, ada pengukuran,
ada apa lagi, deskripsi, tabel gitu dan sebagainya yang sifatnya masih mentah gitu. Jadi dia apa adanya, datanya apa gitu ya. Data dari di sini kita punya datanya berupa morfologi gunung gitu ya. Ketinggiannya segini, kemiringan lerengnya segini, lokasinya ada di mana, itu adalah data gitu. Nah, tetapi tidak mungkin kita memindahkan objek dengan tinggi yang sekian meter, kemudian juga dengan kemiringan lereng sekian, ya bentuk 3D, kita pindahkan ke GIS, data spasial kita di dalam komputer. Tidak mungkin kita memindahkan ini secara 100%. Ini di dunia nyata besar gitu ya, di dalam komputer serba terbatas. Jadi fenomena di dunia di sini sangat kompleks. Fenomena alam yang sesungguhnya gitu yang kita lihat oleh mata kita di alam itu sangat kompleks. Ada proses fisika, kimia, biologi gitu ya. Di sana ada proses geologi yang terbentuk, ada pengaruh manusia dalam tata guna lahan. Jadi kita tidak mungkin men-storage data itu yang real ke dalam komputer. Makanya kita perlu sebuah GIS modeling. Jadi harus kita modelkan. Modelnya nanti akan apa yang kita ambil? Apakah sebuah area yang memiliki nilai ketinggian gitu ya? Atau menampilkan dalam bentuk sebuah peta elevasi dan sebagainya. Nah, bagaimana gitu pertimbangan kita untuk mengambil model tersebut? Nah, tentu sangat berkaitan erat dengan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi kondisi alam itu sangat kompleks dan tidak terbatas, sedangkan komputer, gitu ya, dia terbatas. Nah, kita perlu melakukan sebuah representasi, sebuah modeling ke dalam sebuah peta digital di dalam GIS kita, gitu. Jadi kita gitu ya melakukan sebuah simplifikasi. Barangkali di sini karena sangat kompleks di dalam komputer gitu ya, kita modelkan dengan terbatas gitu ya. Jadi antara dunia real dengan dunia maya di dalam GIS itu berbeda gitu. Ciptaan alam ini gitu ya dengan di dalam komputer itu berbeda. Makanya kita akan melakukan sebuah modeling. Nah, kemudian terakhir yang 4, kalau ada diskusi ya silahkan, nanti kita akan berdiskusi gitu. Kemudian geography question. Sebenarnya gitu ya, konsep dari sebuah peta gitu ya. Peta itu kan adalah hal fundamental di dalam GIS gitu. Nah, tetapi peta kita adalah peta digital. Nah, di dalam pemikiran kita gitu ya, di dalam kepala kita gitu, itu sebenarnya di dalam pikiran kita itu sudah terbentuk sebuah peta gitu. Kalau misal kalian gitu sedang ada di rumah, kemudian ada teman yang mau main, apa yang akan kalian beritahukan informasinya kepada teman yang baru baru tahu rumah kalian gitu, belum tahu rumah kalian, ya kalian pasti akan mengarahkan gitu, ya. Kita berbicara tanpa bantuan Google Maps nih ya, kita bicara tanpa bantuan Google Maps dulu. Jadi era-era sebelum ada Google Maps ya, apa yang dilakukan gitu misal oleh orang tua zaman dulu, apa yang dilakukan gitu, barangkali gitu ya akan diberitahukan seperti ini, masuk ke jalan A gitu kan, habis itu akan ada 3 persimpangan gitu, akan ada persimpangan gitu, nah ambil persimpangan yang kanan gitu, setelah itu apa, ada jalan kecil, masuk ke jalan kecil, terus habis itu apa, ada ini balai desa, nah masuk belakangnya balai desa, setelah itu ada apa, terus lurus sampai mentok, ada tiang listrik gitu kan, setelah itu apa, nah setelah itu belok kiri, jalan beberapa ratus meter, ada rumah warna catnya hijau gitu, nah itu adalah rumah saya. Artinya apa? Artinya gitu ya, sebenarnya pengetahuan tentang peta gitu ya, itu sudah terbentuk di dalam kepala kita, pikiran kita. Artinya apa? Artinya gitu ya, kita ini sebenarnya memiliki sebuah pengetahuan
geographic knowledge gitu ya, pengetahuan geografi. Kita punya sebuah awareness, jadi kita punya sebuah kesadaran gitu. Kenapa sih gitu ya? Karena sebenarnya secara basic gitu ya, secara prinsip bahwa manusia itu adalah makhluk ruang gitu. Kita hidup di bumi ini ternyata adalah menempati sebuah ruang gitu. Kita bukan makhluk yang tidak memiliki ruang. Kita ada di ruang mana? Kita ada di ruang muka bumi gitu. Kita menempati ruang. Nah, atas itu gitu ya, pikiran manusia gitu secara nature itu memiliki pengetahuan geografis yang didapat dari kesadaran kita terhadap posisi kita gitu ya di suatu ruang gitu. Kita punya rumah, kita ingin menunjukkan jalan kepada teman yang belum pernah sama sekali datang ke rumah kita gitu. Nah, apa yang dilakukan di sana tadi gitu ya, masuk ke jalan A gitu ya, belok ke persimpangan kanan gitu ya, kemudian nanti ada balai desa, itu masuk ke gang kecilnya gitu ya, belakang desa, lurus terus sampai mentok, ketemu tiang listrik, belok kiri, jalan beberapa ratus meter, kemudian ada rumah berwarna cat hijau. Artinya apa? Artinya kita telah melewati semua jalan itu, kita telah mengenal objek balai desa, kita mengetahui ada jaringan-jaringan jalannya gitu ya. Bahkan kita juga tahu bagaimana cara menuntun teman kita gitu ya agar sampai ke rumah kita. Gitu. Nah, kemudian dari pengetahuan geografik tersebut gitu. Nah, sebenarnya bisa jadi ada hal-hal di dalam kondisi geografis gitu ya, yang sebenarnya yang kita lewati. Barangkali sebenarnya gitu ya, di samping desa itu ada apa? Gitu. Ada bangunan khusus untuk distribusi taman baca gitu ya. Atau mungkin di ini dekat tiang listrik itu gitu ya, dipagari oleh sesuatu, di sana ada sebuah pabrik gitu. Nah, yang kita tahu, yang kita belum tahu arah aliran ketika membuang limbah pabriknya kemana, gitu. Bisa jadi menimbulkan sebuah masalah lingkungan, gitu. Terus ada apa lagi? Barangkali sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh lagi, itu adalah sebuah kompleks perumahan yang kita tidak tahu satu-satu perumahannya, gitu. Mungkin ada rumah yang memang dia sebagai tempat tinggal, atau mungkin rumah yang menjadi sebuah tempat usaha gitu, UMKM dan lain-lain. Nah, jadi banyak hal-hal yang pengetahuan geografis itu bisa jadi terbatas gitu. Jadi manusia semakin banyak dia mengeksplor, daya jelajahnya tinggi gitu, pengetahuan geografi yang dia ketahui akan lebih banyak. Nah, GIS itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan geografis tersebut dengan kemampuannya mengambil sebanyak mungkin data spasial gitu, kemudian dia melakukan sebuah modeling gitu. Untuk apa? Untuk mengubah data menjadi informasi, kemudian untuk problem solving. Nah, geographic question ini itu adalah penting untuk menuntun kita bagaimana kita untuk problem solving atau decision making. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul akibat keterbatasan manusia di dalam kesadaran geografisnya. Apa aja sih gitu ya? Pertama ada geographic location, gitu. Di mana gitu ya? Gitu. Where is it? Gitu. Jadi kalau misal di sana ada kebakaran gedung gitu ya di kota Jakarta, gitu. Di mana itu kejadiannya? Nah, pertanyaannya itu ada di kota mana, gedung apa, jalan mana gitu ya. Mengapa itu di sini atau itu ada di sana? Jadi pertanyaan tentang lokasinya. Kenapa ada di Jakarta? Ya karena itu adalah pusat dari pemerintahan, misal. Jadi gedungnya memang ditempatkan di sana. Gitu. Why is there gitu ya? Mengapa ada di sana gitu? Gitu. Mengapa museum geologi ada di Bandung? Gitu. Ya nanti ada alasan-alasannya. How much of it is here or there? Berapa banyak itu di sini atau di sana?
Jadi gedung-gedung pemerintahnya ada berapa nih di Jakarta? Berapa banyak? Pertanyaan-pertanyaan tentang geographic location. Pertanyaan berikutnya apa? Geographic distribution. Apakah itu terdistribusi secara lokal atau global? Gitu. Kalau misal Komodo gitu ya, itu distribusinya seluruh Indonesia atau bagaimana gitu. Kemudian paparan COVID distribusinya hanya ada di Jakarta saja atau bagaimana? Gitu. Jadi ada distribusi, penyebaran. Gitu. Terus apakah itu secara spasial, cluster gitu ya. Jadi clustering, kalau kalian sering dengar sekarang istilah-istilah cluster gitu ya. Atau dia sebenarnya tersebar merata, disperse gitu ya, menyebar. Kalau kalian punya sebuah peta gitu ya. Nah, di sana peta dari ini suatu titik singkapan batu gitu ya, atau titik pengambilan sampel, entah sampel apa, sampel air tanah gitu ya, untuk kasus pencemaran gitu misal. Nah, apakah itu cluster hanya di bagian hulu saja atau bagian tengah saja, atau dia menyebar dari hulu terus turun ke bawah, ke tengah sampai ke hilir, itu semua merata sampelnya. Itu dan lain-lain. Nah, apakah dalam suatu kota gitu ya, dalam suatu kawasan kota dengan lengkap batas administratifnya, apakah titik-titik dari tempat tinggal penduduk itu cluster? Jadi dia hanya ada di bagian tengahnya saja gitu. Atau dia menyebar, bagian pinggir ada gitu, lengkap semua. Kemudian di mana batasnya? Ya, kita punya sebuah kawasan gitu ya, hutan lindung nasional. Di mana sebenarnya batasan antara hutan dengan non hutan, dengan wilayah yang bisa digarap oleh penduduk, dijadikan rumah atau dijadikan sebuah lahan pertanian? Di mana boundariesnya? Di mana boundaries antara wilayah urban dengan wilayah pedesaan gitu? Boundary-nya di mana? Jadi adalah sebuah distribusi. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya adalah geographic association. Apa yang ada di dekat itu? Jadi hubungan, association gitu. Nah, apa yang ada di dekat itu? Apa yang ada di dekat satu satu gedung gitu? Apa yang ada di sana? Ada jalan gitu kan, kemudian ada halte bus gitu. Kemudian apa yang ada di satu gunung di sana? Itu ada pedesaan, ada tambang pasir mungkin gitu ya, barangkali, dan lain-lain. Apa yang terjadi dengan itu? Gitu. Association-nya apa? Gitu. Hubungannya apa? Apa yang terjadi? Kalau misal sebuah kebakaran gitu ya, ada sebuah kebakaran lahan gambut gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan sungai-sungai? Gitu. Yang terjadi ada sebuah nanti pencemaran dari asap-asap pembakaran lahan gambut tersebut gitu ya. Kemudian apa yang tidak hadir gitu ya akibat kehadirannya gitu. Itu ya, ada sebuah katakanlah gitu pembukaan suatu lahan tambang gitu. Jadi hutannya absen akibat kehadirannya apa? Kehadiran dari industri pertambangan di sana. Gitu. Association gitu ya. Nah, kemudian ada interaksi, geographic interaction. Apakah itu berhubungan dengan sesuatu gitu ya? Hubungannya bagaimana? Jadi ada pengaruh di sana. Kemudian apa sifat dari hubungan tersebut? Gitu ya, menguntungkan atau tidak menguntungkan dan sebagainya. Kemudian how much interaction occurs between the location? Berapa banyak interaksi yang terjadi di antara lokasi? Gitu. Nah, kemudian geographic change, perubahan dari geographic. Apakah itu selalu di sini gitu ya? Kalau misal di sana ada sebuah hutan gitu, nah apakah hutan tersebut selalu di sana gitu ya? Kemudian kalau sebuah gedung apakah selalu di sana gitu? Ataukah kalau misal sebuah ini
fenomena itu apakah selalu di sana, itu di sini fenomena awan gitu, apakah selalu di sana atau bergerak atau berubah, gedung apakah di sana atau bergeser, kampus UP apakah di sana atau bergeser gitu, kemudian lain-lain. Nah, kemudian bagaimana berubah sepanjang waktu dan space. Nah, ini nanti ada namanya spasio-temporal. Spasinya itu adalah space, jadi menempati ruang, temporalnya adalah time. Jadi berubah sepanjang waktu. Apakah itu berubah sepanjang waktu? Gitu. Kalau dulu pernah kita tampilkan di pertemuan minggu kedua mengenai peta. Bagaimana awal tahun 2001 dengan 2009. Di mana di suatu hutan di Amazon gitu ya. Bahwa terjadi perubahan spasial, hutannya makin makin berkurang. Gitu. Sama juga seperti di Kalimantan 80-an sampai tahun sekarang hutannya juga berubah. Jadi time dan space-nya berubah. Awan hari ini dengan awan besok itu secara time and space berubah. Gitu ya. Bisa jadi hari ini adalah hujan, hari besok adalah cerah. Gitu. Apalagi banyak fenomena-fenomena meteorologi. Itu seperti badai, hari ini badai, besok bisa jadi tidak badai. Gitu. Dan lain-lain. Apa yang menyebabkan kontraksi gitu atau menyebabkan sebuah difusi gitu ya. Kontraksi, penyusutan, difusi, penyebaran gitu ya, pengembangan gitu. Apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan dia bisa menyusut gitu ya? Apa yang menyebabkan dia bisa berkurang gitu ya, fenomenanya atau objeknya gitu. Atau apa yang bisa menyebabkan dia menjadi tersebar. Nah, geographic question ini gitu ya, ini akan menuntun gitu ya kita ke dalam sebuah decision making atau problem solving. Dan atas pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, nanti kita akan menentukan data-data JS apa saja yang kita butuhkan. Data-data JS dalam bentuk apa saja nantinya. Nah, kemudian ini salah satu dari contoh problem solving di JS. Dan JS berperan di sana untuk menjadi tools gitu ya untuk problem solving kita. Gitu. Contohnya ya di sini ada sebuah social processes dari emisi karbon dioksida yang nanti tentunya akan mempengaruhi lingkungan dari bumi akibat adanya karbon dioksida emisi ini gitu. Nah, di sini itu nanti akan bisa di problem solving di dalam JS tentang fenomena bagaimana gitu ya nanti emisi karbon dioksida mempengaruhi lingkungan bumi. Gitu. Jadi tidak hanya kita melihat nanti bagaimana lokasi dari ini sumber emisinya, kemudian bagaimana distribusinya, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana kita akan mengetahui, gitu ya, pengetahuan tentang proses emisi tersebut. Itu prosesnya bagaimana? Ada titik sumber, ada cara dia terdistribusi gitu ya. Kemudian penyebarannya bagaimana. Nah, dengan proses tersebut kita akan dapat gunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Gitu ya, prediksi dalam rentang waktu gitu ya, periode tertentu. Nah, kemudian contoh yang lain ini, ada sebuah jalan ternyata pinggirnya dia ada longsoran besar. Nah, tentu di sini di JS juga bisa melakukan sebuah prediksi longsoran. Caranya gimana? Caranya di dalam JS itu ada banyak sekali aplikasi atau metode gitu ya, yang dia memang sudah disetting gitu, bahwa kalau misal di dalam longsor itu dipengaruhi oleh morfologi, itu makin terjal makin mudah longsor, litologinya lebih mudah longsor dia akan rawan terhadap longsor. Kalau dia makin banyak airnya, lerengnya tersebut akan basah, dia akan lebih mudah untuk longsor. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sudah ada di dalam sebuah algoritmanya JS. Ya. Jadi di sini nanti dia ada general knowledge dari proses. Bahwa proses longsor dipengaruhi oleh faktor apa saja. Itu sudah ada di dalam toolsnya JS. Gitu.
Nah, kemudian kita bandingkan dengan specific knowledge, bahwa kita punya longsoran tersebut ya, terdiri dari litologi apa gitu ya, dengan ketinggian lereng berapa, kemudian juga kalau ada muka air tanahnya kedalaman berapa, dan lain-lain. Nah, di GIS itu bisa merespon itu semua. Jadi ada sebuah general knowledge gitu ya, dan specific information. Dan akhirnya nanti akan membantu kita gitu ya, untuk menyelesaikan problem solving kita di dalam GIS.